Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski memblokir media sosialmu, tapi mantan masih sangat mencintaimu. Ini 3 tandanya. Jadi memang mantan memblokir media sosial kita, tetapi mantan sesungguhnya masih sangat mencintai kita. Ada 3 tanda yang bisa kita lihat. Yang pertama, sama sekali tidak ada tanda-tanda ataupun kabar jika mantan berusaha untuk mencari pengganti kita. Ya. Jadi tentu kita punya banyak teman-teman mantan, circle-nya mantan, bahkan saudara-saudaranya mantan juga adalah sahabat, teman dekat kita. Kita sama sekali tidak pernah mendapatkan kabar dari mereka bahwa mantan saat ini sedang didekati atau berusaha untuk mendekati seseorang sebagai pengganti kita. Ya, jadi meskipun mantan memblokir media sosial kita, tetapi sama sekali tidak ada tanda-tanda, kabar-kabar bahwa mantan sedang berusaha menemukan seseorang sebagai pengganti kita. Yang kedua tandanya adalah ketika mantan sama sekali tidak ada tanda-tanda dia sedang berusaha untuk melupakan kita. Ya. Apa itu tanda ketika mantan berusaha melupakan kita? Misal menghapus foto-foto kita dari media sosialnya. Ya. Menghapus postingan-postingan kita. Kan biasa ya kalau orang bersama begitu kan, suami istri atau sudah bertunangan, kalau memposting sesuatu kemudian di-share kepada istrinya atau kepada tunangannya atau kepada calon suami atau kepada calon istri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mantan sedang berusaha untuk melupakan kita, maka itu akan terlihat banget tuh. Ya, postingan yang kita share ke dia itu akan dia hapus, ya, termasuk juga foto-foto saat masih bersama kita dulu, video-video ya, sedang merayakan ulang tahun mantan dan lain-lain, semua dia hapus dari media sosialnya. Nah, kalau ada tanda ini artinya mantan sedang berusaha keras untuk bisa melupakan kita. Termasuk juga mungkin akun-akun media sosial circle kita, teman-teman, sahabat-sahabat baik kita dan seterusnya. Semua dia blokir dari media sosialnya. Tapi mantan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ini. Semuanya tetap berjalan normal seperti biasanya, ya. Dan mantan juga tidak pernah menunjukkan perubahan apapun pada postingan-postingan dia. Ya, jadi seperti mantan sebelum-sebelumnya. Kalau dia misalnya rajin bercanda melalui media sosial, dia tidak akan kehilangan sense of humornya.
Kalau mantan biasa memposting tentang hobi-hobinya, itu juga tetap terlihat seperti biasanya. Ya, karena kalau orang sedang berusaha melupakan itu kelihatan banget galaunya. Ya, yang akan tercermin juga pada perubahan postingan-postingannya. Dari biasanya rajin banget posting di media sosial, nah ketika suasana hati seseorang sedang kacau balau, bisa jadi dari rajin banget jadi jarang sekali memposting sesuatu di media sosial. Karena bermedia sosial itu kan membutuhkan kreativitas ya. Ketika suasana hati seseorang sedang kacau balau, pikirannya sedang tidak menentu, maka itu akan sangat berpengaruh kepada kreativitasnya yang membuat mantan yang awalnya sangat rajin bermedia sosial menjadi jarang sekali ya terlihat memposting sesuatu di media sosialnya. Nah, tapi kita bisa tahu ini ya kalau kita setelah diblokir masih rajin mengintip media sosial mantan kan ya. Kalau kita tidak pernah mengintip media sosial mantan ya maka kita tidak tahu. Tetapi paling tidak kita masih bisa bertanya kepada teman atau sahabat kita yang juga berteman dan bersahabat dengan mantan di media sosialnya. Kita bisa tanya, kamu diblokir enggak sama si mantan ini? Jawabannya enggak, biasa-biasa saja. Apa sih yang dia posting di media sosialnya? Masih biasa. Ya, dia masih posting tentang hobi kuliner, masih rajin posting tentang hobi olahraga, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan pada postingan-postingan mantan di media sosialnya. Kemudian tandanya yang ketiga nih, mantan sama sekali tidak pernah mencitrakan bahwa sekarang dia sedang sendiri. Ya, apakah dalam bentuk postingan-postingan galau begitu? Apakah dalam bentuk postingan-postingan lagu-lagu yang mencerminkan kesendirian ya? Ataukah memang dia curhat di media sosial ya, menceritakan bahwa saat ini dia sendiri ya? Ataukah di media sosial itu kan ada bio ya, bio itu berisi misal tempat tanggal lahir kita, pendidikan kita, ya, termasuk status begitu kan. Banyak orang masih suami istri bertengkar sedikit dengan suaminya, bionya langsung diganti jadi single parent. Padahal kemarin-kemarin status di bionya menikah. Belum bercerai dengan suaminya, baru bertengkar. Statusnya di media sosialnya sudah dia ganti jadi single parent. Ya, sebenarnya aneh juga tuh, single parent kan kalau memang dia sendirian betul tuh membesarkan anak-anaknya. Sementara misal suaminya biarpun mungkin saat ini berpisah rumah begitu, tapi tiap hari juga tetap antar jemput anak sekolah, terus memberikan nafkah dan seterusnya, tetapi dia membuat statusnya sebagai single parent ya. Jadi kalau single parent itu kalau dia membiayai anak-anaknya sendiri ya, kemudian misal suami yang sudah mengkhianati itu atau sudah berpisah itu sama sekali tidak pernah mau ketemu dengan anak sudah bertahun-tahun ya, tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, nah itu namanya single parent. Tapi kalau suami yang baru berpisah, rumah saja, tapi belum bercerai, tiap hari juga masih datang ke rumah, ya, masih dengan sangat senang hati disibukkan dengan berbagai kepentingan
anak-anak tadi dan seterusnya, itu namanya bukan single parent ya. Artinya walaupun berpisah rumah, ya orang tua dari anak-anak tadi tetap lengkap, ada ayah dan ada ibunya ya. Mungkin ada perubahan sekarang ya, rumahnya jadi beda, tetapi anak-anak tetap bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Nah, jadi sama sekali tidak ada tanda-tanda itu dari mantan. Jadi ketika dia misalnya mengubah status di bionya ya, sendiri misal begitu, itu kan sama saja dia sedang memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa dia sekarang membuka peluang bagi siapa saja untuk mendekatinya. Tetapi mantan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Walaupun saat ini dia memblokir media sosial kita. Jadi dari semuanya, perubahannya itu cuma memblokir media sosial kita saja. Yang lain tidak ada yang berubah dari mantan. Jika ini yang terjadi, itu menunjukkan bahwa mantan masih sangat mencintai. Tapi kenapa dia memblokir? Nah, orang memblokir media sosial itu sebabnya macam-macam. Bisa jadi sedang marah. Suami istri satu rumah marah, saling memblokir akun WhatsApp, itu juga biasa tuh. Banyak terjadi mungkin. Marah ya. Atau itu kemudian cara dia untuk mencari perhatian kita. Karena selama ini dia diabaikan, tidak mendapatkan perhatian seperti apa yang dia harapkan. Atau yang ketiga, dia cemburu. Ya, dengan mungkin kita terlalu ramah dengan teman-teman di media sosial ya, sehingga dia merasa punya banyak saingan dan seterusnya. Tetapi kalau dia masih mencintai, maka dia masih rezeki kita, masih milik kita. Insya Allah masih jodoh kita yang akan kembali bersama kita lagi. Almar'u ma'a man ahabba, wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.